Masih berbicara dengan adik-adik kita dari SMA Negeri 4 Bandung terkait dengan acaranya yang akan segera digelar hari Senin dan Selasa besok ya, yaitu Festival Budaya 413. Jadi Festival Budaya SMA Negeri 4 yang ke-13. Iya, tadi sempat diceritakan bahwa kenapa ngambil temanya wayang golek karena ya kita ada di Tatar Pasundan, Betul. lebih ingin mengenalkan lagi mengenai budaya yang ada di dekat kita dulu, Betul. berbeda dengan tema-tema di sebelumnya. Iya, Kemudian juga akan ada surprise yang nanti hanya bisa Anda ketahui di hari Senin ataupun hari Selasa nanti. Betul. Dan yang paling penting adalah selain euforia, kebahagiaan, dan juga kreativitas yang ditawarkan oleh event ini, ternyata juga ada charity-nya. Nah itu dia charity-nya. Seperti apa teknisnya untuk charity tadi? Untuk charity-nya ini, jadi kita itu sudah bekerja sama dengan suatu lembaga yang memang bergerak di bidang kemanusiaan. Oke. Nah, jadi kan kita memang dalam proses untuk acara kan ada pengumpulan dana gitu ya, baik itu dari sponsor, mungkin dari donatur, ataupun dari sumber yang lainnya gitu. Ya. Nah, jadi dari sebagian pendapatan atau memang anggaran yang kita alokasikan, itu memang ada salah satunya ke lembaga tersebut. Oke. Jadi memang yang dimana disalurkan melalui lembaga tersebut kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Oke. Jadi secara legalitas, kredibilitas sudah mantap ya. Oke. Biasanya kan hanya untuk kebutuhan operasional dan acara saja, tapi mereka mengalokasikan dana lain untuk charity. Nah, ajakannya harus seperti apa sih sampai mereka tuh yuk mau gabung, apalagi ada charity-nya. Pasti kan ada trik khusus nih, karena kan sivitas akademikanya SMA 4 kan bukan 10-20 orang kan. Gimana sih strateginya? Untuk strateginya sendiri ya, sebenarnya kita dari awal memang sudah menargetkan untuk ini kita tuh bukan konser cuma sebatas konser. Iya, bukan untuk have fun aja, tapi juga ada tentang di bidang kemanusiaannya. Oke. Ini respon pihak sekolah gimana? Alhamdulillah menyetujui ya, maksudnya sangat setuju gitu sama prosesnya maupun ya untuk konsepnya apa. Ya. Dilibatkan juga ya, apalagi tadi guru-gurunya ya. Untuk jadi juri mungkin lama-lama dari guru ya, betul? Betul, dari guru. Wah, gitu dia. Wah. Jadi mungkin yang mau ikut lomba cari tahu dulu ya kriteria penilaiannya apa, siapa tahu nanti dapat nilai paling Kan tinggi. nggak boleh di-spill banyak-banyak. Nggak boleh ya. Pokoknya harusnya perfect kayak Kalau gitu saya dulu persiapannya. gitu kalau mau lomba jurinya siapa? Saya deketin. Terus kasih ini. Enggak, lebih ke nilainya apa aja gitu. Enggak ada macam-macam. Nggak ada yang macam-macam ya, harus semuanya transparan dan juga jujur, itu yang paling penting. Lalu bagaimana tadi menggait partisipannya, sekarang menggait sponsornya, ada berapa banyak pihak yang ikut andil? Lumayan 6-7 kurang lebih sekitar. Lebih dari 5 lah ya. Iya, lebih dari Dan mereka sangat support pastinya ya. untuk Iya, acara. betul sekali. Bisa Luar biasa. produk-produk anak sekolah nih biasanya. Kenapa? Produk-produk yang sering digunakan oleh anak sekolah. Air mineral, ya kan? Makanan mungkin bisa Makanan jadi juga ya. bisa di sana. Karena itu juga secara tidak langsung mengajarkan teman-teman yang menjadi panitia sebagai event organizer gimana caranya mencari dana untuk acara tersebut. Betul. Bikin proposal, Iya. negosiasi dan lain sebagainya ya. Pasti divisinya macam-macam dan punya job desk-nya masing-masing. Sekarang kalau hitungan persentase persiapan sudah berapa persen? Kita udah sekitar 85% sih, tinggal kayak latihan-latihan lagi, terutama untuk yang MAPA, kolaborasi ekstrakurikuler, dan juga opening closing-nya. Oke. Jadi berarti di hari itu semua satu sekolah libur ya untuk kegiatan. Nggak libur, ada itu Oh, iya. Itu nggak libur, istilahnya harus nggak direvisi libur. ya. Nggak itu ya Kalau libur tuh praktek di rumah. aja gitu, praktek berorganisasi, praktek bahasa Inggris, bahasa apa Sunda, praktek dance gitu kan, praktek rasa kemanusiaan ada di situ, Pak. Praktek menjadi bagian dari acara tersebut. Iya, Nonton kan ya. menjaga kondusivitas itu kan juga praktek dari teori-teori pembelajaran di kelas. Jadi nggak libur. Nggak. Kalau libur nggak Di ada rumah. di rumah ya. Kemudian Dengan harapannya isi ya. seperti apa nih setelah penyelenggaraan nanti? Semoga sukses gitu, goalsnya ke depan seperti apa? Ya goalsnya deh, goals. Goalsnya sendiri karena memang dari awal kita ingin konser plus amal, jadi sebetulnya kita lebih kayak meningkatkan awareness Ya. dari generasi muda untuk bisa ini kita tuh harus ada jiwa kemanusiaan dalam diri kita. Tidak boleh egois hanya diri kita sendiri untuk kesenangan pribadi. Iya, iya. Tapi kita harus bisa lebih mengerti sekitar kita. Oke.
Oke. Jadi nilai budayanya ada, Kemanusiaannya nilai ada, kemanusiaannya ada, akademiknya ada, akademiknya ada, seninya juga ada, seninya udah pasti. happy-happynya juga ada. Itu dia. Dan satu lagi tadi, kita tahu wayang bahwa tokohnya kalau mau di Sunda ada Cepot gitu ya, Gatot Kaca, Arjuna, Rahwana, selesai sampai di situ. Sementara tokoh wayang tuh banyak dengan beragam karakternya. Tadi dua tokoh yaitu Arjuna dan Rahwana yang dihadirkan memiliki filosofi yang sangat baik sekali ya untuk bisa diambil pelajaran. Yin dan yang tadi yang sudah Itu diceritakan. Kemudian kendala apa sih yang paling signifikan nih Ada kendala nggak terasa selama sekali? Persiapan. persiapan? Kendala sama guru, nggak boleh dispen, atau sama orang tua. Ini gimana sih pulangnya sore aja? Cari sponsor susah. Cari sponsor susah, seperti apa? Mungkin kalau kendala yang terbesar tuh kayak cara kita koordinasi dan komunikasi, sedangkan kayak dari panitia juga kan cukup banyak ya, jadi kita mungkin butuh lebih controllingnya, terus juga harus oke. memastikan semuanya itu berjalan dengan lancar. Makanya kita di sini sebagai yang apa istilahnya GM, koor dan sebagainya itu harus saling koordinasi, harus saling cek nih gimana job desk-nya apakah sudah terlaksana, tercapai atau belum, dan itu diingetin lagi aja. Itu mungkin kendala terbesarnya itu untuk terkait koordinasi, dan mungkin sponsor juga lumayan. Ya, ya, ya. Ini ada bantuan dari ini nggak, dari senior yang sebelumnya menggelar acara serupa di tahun lalu? Paling kita Konsultasi kayak gitu? ya konsultasi aja sih, nanya-nanya terkait kalau misalnya ada kendala kayak gini solusinya bagaimana, terus juga mungkin apa ya kayak saran-saran lah supaya si acara ini tuh dapat terlaksana dengan lancar. Kalau dari keluarga, orang tua? Alhamdulillah support semua sih, karena kan ini juga demi kebaikan kita bersama. Karena gitu pasti kan. jam pulang ngaret ya? Iya. Iya, iya, iya. Iya kan udah beres belajar, ada rapat dulu, meeting dulu gitu kan. Sudah bisa berkoordinasi dengan keluarga dengan baik ya. Iya, karena kan Oke. itu juga apa ya konsekuensi kita sebelum kita daftar jadi panitia, harusnya kita juga udah koordinasi dengan orang tua kalau misalkan kita tuh akan pasti Nanti banyak akan kegiatan. Jadi sudah kesepakatan antara kitanya dengan orang tua gitu. Asal pelajaran nggak turun Betul, nilainya, iya. begitu. Terakhir nih sebelum kita berpisah dari hadapan pemirsa Bandung TV yang sedang menyaksikan, harapan yang paling bombastis deh untuk event ini seperti apa? Kalau tadi kan buat yang lain ya awareness gitu ya. Kalau untuk diri sendiri seperti apa? Kang Dava silahkan. Kalau untuk diri sendiri sih harapan bagi saya sendiri, semoga dengan adanya acara itu bisa meningkatkan segala-galanya lah, karena pengalaman sebagai panitia festival budaya itu sangat luar biasa. Karena aku tuh jadi tahu bahwa ternyata ada peristiwa yang belum pernah aku dapatkan sebelumnya, ada ilmu yang baru aku dapatkan ketika di festival budaya. Jadi seperti apa ya, ketika menjadi panitia tuh, apalagi menjadi koordinator lapangannya gitu ya, itu tuh seperti mempersiapkan diri aku di masa yang akan datang. Keren. Dari Teh Aura. Taura. Sama sih jujur ini juga pengalaman pertama untuk terlibat di acara yang lumayan besar, ini Ya. cukup besar sekali, jadi mungkin banyak yang terstruggle, tapi dari situ aku bisa belajar gimana sih cara ngatasin kalau misalkan ada masalah seperti ini. Ya. Terus juga kan mempersiapkan untuk kita mungkin ke depannya untuk kuliah, untuk berorganisasi di bidang kehidupan lainnya. Jadi ini semua tuh benar-benar bermanfaat banget buat aku ke depannya, buat mengatasi berbagai masalah, terutama dalam masalah organisasi. Kita juga kan sebagai makhluk sosial kan nggak mungkin cuma hidup sendiri, kita butuh bantuan orang lain, jadi kita harus saling tolong menolong, saling membantu, dan komunikasi juga itu penting banget sih. Nah, itu dia komunikasi. Komunikasi sebagus apapun konsep yang dimiliki, kalau tidak tersampaikan dengan baik, itu tidak akan dapat apa-apa ya. Iya. Cuma mungkin yang bisa kita lihat bahwa di sini satu kebanggaan ya, bahwa generasi muda, kalian bisa dibilang Gen Z ya, dengan segala macam pengaruh budaya luarnya masih mau menghadirkan budaya tradisional Indonesia khususnya Jawa Barat dalam satu gelaran yang semua isinya Gen Z. Betul, semoga ya tadi dari perpanjangan tangan mereka ini banyak lagi generasi muda yang lainnya yang semakin aware, semakin mencintai budaya yang ada di Indonesia, Betul. termasuk yang ada di Jawa Jawa Barat. Bisa jadi besok lusa mereka jadi IO ya, bikin event besar di Bandung, bukan di sekolah lagi, yang isinya nggak cuma musik, tapi budaya-budaya Jawa Barat dan Indonesia lainnya diangkat. Kalau saya sih harapannya mereka akan go internasional, membawa misi budaya gitu. Yang jelas harapan saya kita MC-nya, selesai. Dan ini di hari Senin dan Selasa, jangan bosan-bosan untuk bisa mengajak kebaikan buat orang-orang. Betul. Semoga nanti impian kuliahnya juga tercapai dimanapun itu. betul. Ya gitu dah Dan pokoknya. satu lagi baik-baik. kalau titipan dari kita dari Bandung TV Betul, khususnya ya, jago berbahasa Indonesia, jago berbahasa asing, tapi jangan lupakan bahasa
Sunda. Setuju sekali. Good luck untuk kalian berdua. Salam kami Santoro. untuk panitia yang lainnya dan salam juga untuk para guru di sana ya. Saya Krisanti pamit pemirsa. Saya Bagus Aw pamit undur diri. Halo Bandung. Karaos Bandung Now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering merasa sakit di pinggang dan tubuh bagian belakang, sering merasa nyeri di lengan dan tubuh, atau bahkan pegal dari tengkuk leher sampai pinggang saat duduk lama. Dari telapak kaki, semua gejala bisa disembuhkan. Kini ada Penmasa